Karomah Mbah Holil sangat banyak, baik yang diketahui umum maupun tersembunyi. Berikut ini beberapa karomah Mbah Holil, diantaranya Kiai Mbah Holil muda yang berstatus sehingga santri. Beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tepati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ikram, Kiai Holil mudah tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat. Kiai ditegur oleh teman-temannya tidak boleh tertawa, ditakutkan kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja terpingkal. Dugaan teman-teman ternyata tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang kiai menegurnya Kiai Holil. Mudah bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Kiai Holil muda menjawab, saya melihat berkat makanan yang dibungkus di kepala Kiai saat sholat berlangsung tadi. Sambil tersenyum mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu karena Kiai ingat bahwa saya menjadi imam tadi merasa tergegas-gegas untuk menghadiri, kemudian sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Para ulama Mekah berkumpul Masjid Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenal hal harinya. Kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Holil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Kiai Holil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Kiai Holil dipersilahkan kepada soal pemimpinan diskusi untuk menjelaskan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Kiai Holil. Kepiting seperti ini, ucap Kiai Holil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang besar yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau, seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Semua hadirin merasakan terpanah dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Kiai Holil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap saja setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dari Kiai disegani para ulama Masjidil Haram. Kiai Holil dan Kiai Samsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asar segera habis. Kita belum sholat asar Kiai, kata Kiai Samsul Arif mengingatkan. Astagfirullahaladzim, kita, kata Kiai Holil menyadari kehilafannya.
waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna. Kiai ucap Kiai Samsul Arif. Kalau begitu ambil kerocot, kata Kiai Kholil. Kiai Samsul Arif masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun kerocok. Namun Kiai Samsul sa'ina wal aton, beliau tetap mencari daun kerocok. Kiai Samsul untuk menaiki di atas kerocok tersebut, tiba-tiba kerocok itu melesat super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan shaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Kiai Kholil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau, Kiai Mutahab. Ketika melihat arah kiblat, Kiai Kholil menegur yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya, sehingga orang alim Kiai Mutahab mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kholil untuk memperkuat pendapatannya melihat menantu masjid tetap mempertahankan pendapatannya. Lantas Kiai Kholil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman, diikuti menantu. Kemudian Kiai Kholil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Mutahab melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Mutahab sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah kiblat sesuai dengan pendapat Kiai Kholil. Kesaktian lainnya dari Mbah Kholil yang di luar nalar manusia, yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dengan waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren Mbah Kholil, melakukan gerakan yang tak terlihat mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita Kiai, para santri heran dan penuh teka-teki, sedangkan beliau tidak bercerita apapun. Langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk ganti baju. Tekak-tekik itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kiai Kholil untuk mengucapkan terima kasih karena penolong beliau bisa selamat dari bahaya penuh di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka takbir. Ternyata pengajian Mbah Kiai Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Papar Kiai Ghazali yang kini tinggal di Wedok Nartani, Ngamplak, Sleman ini. Dalam buku yang berjudul Tidak Lampah Rohmah, Kiai Syekh Ahmad Jauhuri Umar merupakan bahwa Mbah Kholil Bangkalan termasuk salah satu guru Roma Syekh Ahmad Jauhuri Umar yang mempunyai karomah luar biasa
Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit, kemudian pergi ke Madura, yakni ke Mbah Holil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Holil. Orang Madura berjalan di depan sebagai petunjuk jalan Kiai ke jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Holil. Muncullah Mbah Holil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Nama orang itu biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari. Sedangkan sakit karena Mbah Holil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Mbah Holil wafat, kedua orang tersebut sering berziarah ke makam beliau. Pada suatu hari, petani timun di Bangkalan mengeluh timun yang siap panen selalu raib dipaneni maling. Kejadian tersebut berlangsung lama. Akhirnya para petani bermusyawarah untuk sowan ke Mbah Holil. Sesampainya di rumah Mbah Holil, sebagaimana biasanya Kiai sedang mengajar. "Nuwun, assalamualaikum Kiai." "Salam para petani," serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Holil. Salah satu dari petani menceritakan kejadian timun raib dan meminta Kiai Holil untuk mencarikan solusi penangkal. Kebetulan ngaji beliau sampai pada kalimat Quran Zaidun. Salah satu contoh pelajaran nahu, artinya Zaid berdiri. Lalu serta merta Mbah Holil berbicara sambil menunjuk lafal koma Zaidin, yang karena pengajian ini sampai koma Zaidun. Ya, koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal. Suruh Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Yai. Jawab Mbah Holil menguatkan. Keesok harinya, betapa terkejut mereka melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat tersebut. Maling itu tetap berdiri dengan muka pucat, pasti karena ditonton banyak warga. Andaikan zaman sekarang, mungkin maling itu akan difoto dan diupload di Facebook. Kasihan melihat kawanan maling. Salah satu dari petani sawah Mbah Holil diberi obat penangkat. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang saat itu akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak mencuri lagi. Setelah saat itu, petani timun di Bangkalan menjadi aman dan makmur.
sebagai rasa terima kasih petani menyerahkan hasil panen kepada pondok pesantren berdokar-dokar. Kejadian ini pada musim haji. Kepala laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba salah satu pengunjung penumpang wanita minta pada suaminya untuk memberikan anggur. Menelusuri seluruh wilayah pelabuhan namun tidak menjumpai penjual buah. Kemudian mencoba menuju ke pasar agak jauh dari pelabuhan. Alhamdulillah akhirnya anggur didapatkan juga. Bergegas kembali ke pelabuhan, namun betapa terkejutnya kapal sudah berangkat dan jauh dari dermaga. Ia berteriak sekeras mungkin memanggil awak kapal, namun tak membuahkan hasil. Ia menyesali keadaan itu dan duduk di pinggir pantai. Datanglah laki-laki menghampiri memberikan nasihat agar mendatangi Mbah Holil. Ia bertanya-tanya, siapa Mbah Holil, apa bisa menolong saya saat ini? Lelaki itu meyakinkan bahwa Mbah Holil insya Allah bisa menolong dan menceritakan kejadian dari awal hingga datang ke Mbah Holil. Dengan nada datar Mbah Holil menjawab, ini bukan urusan saya, ini urusan petugas pelabuhan. Suami malam itu kembali dengan tangan hampa. Saat sampai di pelabuhan bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi dan suami menjelaskan dengan nada putus asa bahwa ia disuruh ke petugas pelabuhan, namun laki-laki tadi mengulang perkataan untuk kembali ke Mbah Holil. Tanpa putus asa, suami kembali lagi ke Mbah Holil. Baru setelah ketiga kalinya Mbah Holil berucap, baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali saya bantu sampean. Lalu Mbah Holil memberi syarat tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi kepada orang lain, termasuk istrinya, kecuali Mbah Holil sudah meninggal. Suami menyanggupi syarat tersebut, lantas Mbah Holil memerintahkan untuk memegang buah anggur dan memejamkan mata. Setelah beberapa menit, beliau dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya, ia sudah berada di dalam kapal. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa ia dialaminya. Dikecap-kecap matanya, dicabut lengannya. Benar, kenyataan bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di kapal. Segera ia temui istrinya dan memberikan anggur pesanannya tadi. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.